Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini saudaraku 24 Maret berjudul standar yang harus dikenakan. Jalan yang harus dilakukan untuk menemukan kebebasan dari jerat dunia yang membinasakan adalah datang ke padang rumput yang hijau. Datang ke padang rumput yang hijau, jangan rumput dunia. Padang rumput hijau ini adalah rumput khusus yang hanya diberikan oleh Tuhan Yesus. Ini bukan rumput versi manusia, melainkan rumput versi Tuhan. Untuk bisa menemukan padang rumput tersebut, seseorang harus bisa mendengar suara gembala dan mengikuti jejaknya. Jejak gembala. Domba yang hilang adalah domba yang memiliki rumput sendiri dan menikmatinya. Dalam hal ini, jemaat harus berhati-hati terhadap orang-orang yang menawarkan rumput yang hijau. Hati-hati, ya. Domba yang hilang adalah domba yang memiliki rumput sendiri dan menikmatinya. Nah, akhirnya gawat kan? Rusak, saudaraku. Kita harus menemukan padang rumput yang benar dan mendengar suara gembala yang benar. Makanya setiap orang itu harus berdoa, minta petunjuk Tuhan. Gereja mana yang dia patut kunjungi, pendeta mana yang dia patut dengar. Ya, gereja yang diakui sebagai dealer resminya Tuhan dan pendeta yang diakui sebagai juru bicara Tuhan. Sungguh sangat menyedihkan kalau ternyata ada usaha banyak orang Kristen yang menarik Tuhan untuk menuntun mereka ke padang rumput yang lain, bukan padang rumput Tuhan. Tuhan mau tarik kita ke padang rumputnya, tapi kita tarik Tuhan ke padang yang lain. Nah, ini kan orang-orang yang berurusan dengan Tuhan karena mau berkat-berkat jasmani. Celakanya kalau sampai ada pendeta yang seakan-akan melegalkan itu, mari kita bawa Tuhan ke rumput kita. Padahal Tuhan punya rumput sendiri, dan Tuhan mengendaki kita ke rumput dia, rumputnya. Nah, kita mau rumput dunia, menggunakan kuasa Tuhan, menggunakan mujizat Tuhan, memanfaatkan kebaikan Tuhan. Ini menyedihkan. Jadi kalau ada hamba Tuhan tidak menuntun domba-domba Tuhan ke padang rumputnya, celaka. Celaka pendeta itu dan celaka jemaatnya. Mereka menunjukkan padang rumput lain seolah-olah padang rumput Tuhan. Ya, ingat ya. Jangan seperti Lot yang memilih sekitar Sodom Gomora yang seperti taman Tuhan. Seperti just like, hanya seperti, tapi bukan taman Tuhan. Pendeta, gembala, pembicara harus membawa jemaat ke padang rumputnya Tuhan. Jangan menunjukkan ke padang rumput yang lain. Nah, itu teologi kemakmuran, itu padang rumput yang lain, itu bahaya, saudaraku. Inilah fenomena hari ini. Banyak orang Kristen yang diajarkan kelimpahan yang salah. Sehingga pengajaran itu makin membawa banyak orang Kristen kepada jerat yang makin kuat. Yaitu jerat mencintai dunia, hidup dengan gaya hidup anak-anak dunia yang akan binasa. Kelimpahan yang dimaksud oleh Tuhan dalam Yohanes 10:10, aku datang untuk memberi hidup, supaya mereka memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Itu bukan kelimpahan jasmani. Aduh, jangan salah saudara. Itu bukan kelimpahan jasmani. Itu kelimpahan dalam Tuhan yang menyangkut damai sejahtera Allah dan karakter manusia yang diubah dari kodrat manusia ke kodrat ilahi. Dalam bahasa aslinya kata kelimpahan itu perison atau perisos yang artinya tinggi dalam kualitas. Very highly in quality. Very, very high in quality. Tinggi dalam kualitas. Orang percaya harus dibawa kepada apa yang diajarkan Tuhan Yesus yang tertulis dalam keempat Injil dan tulisan rasul-rasul. Orang percaya tidak boleh dibawa kepada ayat-ayat Alkitab dan lama yang orientasinya masih pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Pusat kebenaran kita itu perjanjian baru. Orang percaya tidak boleh dibawa kepada ayat-ayat perjanjian lama tanpa mengerti makna esensinya, gitu loh. Dan menelannya mentah-mentah secara rafiah. Saya setuju, di perjanjian lama itu banyak hikmah rohani yang bisa dikenakan. Tetapi itu bukan untuk orang Kristen yang dewasa. Yang dewasa itu episentrumnya itu perjanjian baru dan hidup Yesus sendiri. Itulah padang rumput yang Allah kehendaki. Sebab kalau
ayat-ayat perjanjian lama dikenakan secara mentah, itu akhirnya orientasinya hanya pada pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti bangsa Israel yang orientasinya masih pemenuhan kebutuhan jasmani, fokusnya Kanaan duniawi, ya. Kalau kita itu orientasinya itu berkat kekal, yaitu karakter yang diubah, dan fokusnya itu langit baru, bumi baru, bukan Kanaan di dunia. Jadi kita harus keluar dari standar beragama, standar agama, tapi masuk standar kehidupan Yesus. Standar yang dikehendaki oleh Allah itu kehidupan Yesus bagi umat perjanjian baru. Kita harus memeriksa diri kita, apakah kita telah melakukan kehendak Bapa atau tidak. Ayo, kita jujur. Kita harus bekerja keras untuk itu. Ya, melakukan kehendak Bapa itu menyangkut dua hal. Yang pertama, menjalani hidup pribadi sesuai dengan kebenaran firman. Ya. Yang kedua, menemukan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kita lakukan. Jadi melakukan kehendak Allah itu bagi bangsa Israel diwakili oleh hukum-hukum. Sedangkan umat perjanjian baru, kehendak Allah itu tidak diwakili oleh hukum-hukum yang tertulis, oleh pikiran perasaannya sendiri. Dengan belajar firman, kita memiliki pengertian-pengertian akan kebenaran. Kita membangun yang namanya kecerdasan rohani. Kecerdasan rohani akan membuat kita bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi sekali lagi saya mau tekankan ya, kita tidak boleh menjadikan standar hidup umat perjanjian lama bangsa Israel untuk kita sebagai umat perjanjian baru. Ya. Oh, kita tidak membuang perjanjian lama. Kita tidak akan bisa mengerti rahasia kebenaran Alkitab perjanjian baru kalau tidak melihat perjanjian lama. Tetapi jangan berparkir atau berhenti di perjanjian lama. Sebab kita nanti akan jatuh kepada model keberagamaan. Agama itu kan cirinya kan seremonial, hukum, dan dominasi tokoh. Tokoh berperan. Seremonial itu pasar agama. Kekristenan itu bukan begitu. Kita tidak memiliki seremonial baku sebagai cuklak dalam ibadah. Ibadah kita itu seluruh kehidupan kita. Dalam roh dan kebenaran itu artinya ibadah yang tidak dibatasi oleh ruangan, waktu, dan sistem-sistem upacara agama atau liturgi. Hukum kita Tuhan sendiri. Melakukan kehendak Bapa berarti melakukan segala sesuatu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Saudara sekalian, ketika kita mengerti hal ini dan memenuhinya, kita akan memiliki kepekaan guna mengerti rencana Allah atau kehendak Allah. Kita akan tahu apa yang Allah kehendaki dalam hidupku. Apa rencana Allah untuk kita penuhi dalam hidup ini. Begitu, saudara. Wah, kalau sudah begitu kita mati dengan tenang. Kalau tidak, kita nggak tenang. Jadi kalau kita betul-betul bersedia untuk melakukan kehendak Allah dan memenuhi rencananya, itulah kehidupan yang sukses itu, sudah. Kehidupan yang berhasil. Dan itu prestasi abadi kita. Jangan kita memiliki agenda lain dalam hidup ini. Agenda kita hanya satu. Membangun kecerdasan rohani untuk mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Mengerti rencana Allah dalam hidup kita masing-masing yang harus kita penuhi. Itu satu-satunya agenda. Kalau ada agenda lain, berarti sebuah pengkhianatan. Ya, tidak bisa menjadi perawan suci di hadapan Dia. Ya, kita harus berani mengambil keputusan. Memilih Tuhan. Kiranya kebenaran hari ini, saudara, memberkati kita sekalian. Sola Gracia.